Saudaraku, terwujudnya keadilan sosial merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Dalam pandangan hidup Pancasila, manusia sebagai roh yang menjasmani memerlukan pangan, memerlukan sandang, papan, dan berbagai kebutuhan material lainnya. Seturut dengan itu, perekonomian yang berkeadilan dan berkemakmuran merupakan impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kerta Raharja. Impian tersebut berdimensi kenangan dan harapan. Dikatakan kenangan karena kisah yang dituturkan baik oleh sejarah lisan maupun tulisan menggambarkan bahwa Kepulauan Nusantara prakolonial adalah suatu rangkaian dari gugus kemakmuran atau disebut Belt of Prosperity. Dikatakan harapan karena setelah penjajahan berlalu, penderitaan dan kemiskinan rakyat akan ditransformasikan ke dalam daya pencapaian agung, keadilan dan kemakmuran yang intinya setiap orang mendambakan sejahtera lahir dan batin. Namun dalam perjalanannya, dambaan itu tidak selalu melesat sesuai harapan. Ibarat burung yang tak bisa melesat terbang tinggi ke angkasa karena terdapat retakan pada salah satu sayapnya. Demikian pula lah dalam upaya pencapaian kesejahteraan manusia. Manusia menjalaninya secara paradoksal. Pada puncak pencapaian kesejahteraan lahir, kekayaan yang melimpah ruah, kemajuan teknologi yang gilang gemilang, banyak orang yang justru mengalami ketidakpuasan emosional, kecemasan, depresi, keterasingan, obsesif belanja, eksesif alkohol, obesitas, dan makna yang hampa. Lantas orang bertanya, apakah materi penting bagi kebahagiaan manusia? Jawaban yang amat tepat disampaikan oleh Richard Wilkinson dan Kate Pickett dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Level: Why Greater Equality Makes Society Stronger. Berdasarkan studi lintas negara yang dilakukannya, mereka berkesimpulan bahwa signifikansi materi bagi kebahagiaan itu seperti pentingnya makanan bagi orang lapar. Pada mulanya sangat didambakan, namun begitu sudah kenyang, berapa banyak dan enak pun makanan tersaji, orang kenyang tak terpengaruh lagi. Bagi masyarakat negara miskin, pertumbuhan ekonomi dipandang sangat penting bagi kebahagiaan. Seiring memasuki negara berpenghasilan menengah, signifikansinya mulai berkurang hingga titik tertentu pertumbuhan ekonomi nyaris tak berpengaruh lagi bagi kebahagiaan. Yakni tatkala suatu negara mencapai income per kapita 25.000 US dollar. Setelah mencapai batas itu, kebahagiaan lebih tergantung pada kesejahteraan sosial emosional atau yang kita kenal sebagai kesejahteraan rohaniah. Namun sayang, kebanyakan manusia seperti kehilangan daya refleksi dirinya sendiri. Pusat kekurangannya terus tercurah pada kegagalan ekonomi, bukan pada kegagalan sosial dan rohania. Tak kenal kata cukup mengakumulasi materi dengan melebarkan kesenjangan sosial. Padahal kesenjangan yang lebar bukan hanya buruk bagi si miskin,
tetapi juga berbahaya bagi si kaya. Kesenjangan lebar bisa memicu polarisasi sosial, kecemburuan, dan prasangka, memudarkan rasa saling percaya yang ujungnya membawa risiko kemunduran kesehatan fisik maupun kemunduran kesehatan mental, bahkan bisa merembet pada peluluhan capaian pembangunan secara keseluruhan. Alhasil, jika ingin terus terbang berbahagia, sayap materi dan sayap rohani harus bergerak serempak. Setiap pribadi harus keluar dari isolasi pemujaan diri, terkoneksi dengan yang lain, membuka diri, penuh cinta bagi sesama, rasa bersambung, rezeki berbagi. Itulah makna sejahtera bersama dan adil bagi semua yang terwujud dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku, dalam rangka menghasilkan keadilan itu, para pendiri bangsa kerap mengemukakan bahwa negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Cita-cita menghadirkan keadilan bernegara dan berbangsa yang berkeadilan mensyaratkan adanya emansipasi dan partisipasi di bidang politik yang berkelindan dengan adanya emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Inilah yang disebut prinsip sosiodemokrasi. Menurut Soekarno, sosiodemokrasi tidak ingin mengabdi kepada kepentingan sesuatu gundukan kecil saja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosiodemokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, negara Indonesia tidak dikehendaki sebagai negara liberal, melainkan sebagai negara kesejahteraan atau negara sosial. Dalam pemikiran para pendiri bangsa, negara kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial. Dalam negara kesejahteraan, yang dituntut oleh etika politiknya bukanlah penghapusan hak pribadi, melainkan bahwa hak milik pribadi itu memiliki fungsi sosial dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum dalam masyarakat.